Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sosiologi. Perkenalkan, nama saya Nafis Kurtubi. Kalau di sekolah saya dipercayakan sebagai pengajar mata pelajaran sosiologi. Tentu kamu akan bertanya, apa itu sosiologi? Pelajaran apa? Kok baru mendengar gitu ya? Kok baru menerima di tingkat SMA ini? Anak-anakku sekalian, tentu kamu di SMP pernah mendapatkan pelajaran yang namanya ilmu pengetahuan sosial, IPS. Nah, sosiologi itu merupakan sub atau bagian, jadi bagian ya, bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Tentu banyak selain sosiologi, bagian-bagian dari ilmu pengetahuan sosial itu, contoh ekonomi, geografi, ya, kemudian ada antropologi, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini, secara khusus kita akan membahas tentang pengertian sosiologi, kemudian kenapa sosiologi kok dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, gitu ya. Sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain, ya tentu kita akan mengkaji ini semuanya di kelas 10 ini tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan sosiologi ini. Baik, coba diperhatikan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sosiologi. Sebelum masuk ke pengertian sosiologi ini, sejarah sosiologi itu muncul dari seorang filsafat yang berkebangsaan Prancis ya, yang bernama Auguste Comte. Nah, karena dia orang yang pertama menyampaikan tentang sosiologi ini, maka Auguste Comte ini dinamakan dengan Bapak Sosiologi. Ya, dari Auguste Comte ini maka lahir lagi pencetus dari ilmu sosiologi itu yang namanya Emile Durkheim. Ini diperjelas sama Emile Durkheim yang terkenal dengan ilmu sosiologinya. Jadi Bapak Sosiologi itu adalah dari Prancis yang bernama Auguste Comte. Lalu apa pengertian sosiologi? Secara bahasa Yunani yang dipakai untuk menerjemahkan sosiologi ini oleh Auguste Comte, yaitu dari dua kalimat yang dibentuk dari sosiologi itu, ya. Jadi sosiologi dari bahasa Yunaninya, sosio itu diambil dengan bahasa sosios, kemudian loginya ini adalah logos. Sosios itu menurut pengertian kalimatnya dalam bahasa Yunani dinamakan dengan teman atau kawan, atau dinamakan dengan masyarakat. Makanya ketika kita ngomong sosial, ya, bakti sosial, kemudian pengertian sosial itu sendiri itu diartikan sebagai masyarakat, ya. Kemudian loginya atau logos ini bahasa Yunaninya itu diartikan sebagai ya. Jadi sosiologi menurut pengertian bahasanya itu dikatakan sebagai ilmu kemasyarakatan, gitu ya, ilmu kemasyarakatan. Baik sekalian, kita lanjutkan. Lalu bagaimana pengertian sosiologi menurut
para ahli, ya. Kita ambil beberapa nanti pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama adalah Emil Durkheim, ya. Beliau ini adalah orang yang mempopulerkan sosiologi di zamannya. Dia mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang fakta-fakta sosial, ya, real dalam masyarakat. Apa itu? Yang pertama ada 3 menurut Emil Durkheim. Fakta sosial itu, satu adalah bagaimana manusia itu berpikir. Kemudian yang kedua, bagaimana manusia itu berperilaku. Kemudian yang 3 adalah bagaimana manusia ini berperasa. Ada rasa, ya. Jadi saya ulangi, menurut Emil Durkheim, dia mengatakan bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang fakta-fakta sosial. Namanya fakta berarti dia nyata, real dalam kehidupan masyarakat. Nah, fakta-fakta sosial menurut Emil Durkheim ini ada 3. Satu adalah cara berpikir, bagaimana manusia itu berpikir. Kemudian yang kedua adalah bertindak, bagaimana manusia itu bertindak. Kemudian yang ketiga adalah berperasa, ada rasa, bagaimana manusia itu punya rasa. Nah, ketiga ini muncul, kalau dimunculkan dalam sosial atau masyarakat, maka menurut Emil Durkheim ini dinamakan dengan sosiologi. Ya, kita kasih contoh saja, anak-anak sekalian, pengertian menurut Emil Durkheim ini bahwa sosiologi ini adalah merupakan ilmu yang membahas tentang fakta-fakta sosial. Dalam kehidupan kita, tentu yang namanya manusia itu dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini adalah terkait dengan ekonomi. Nah, sebagai manusia individu, tentu kita akan berpikir bagaimana ke depannya 1-2 hari atau selanjutnya itu untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena berhubungan dengan manusia di luar, tentu berpikirnya bagaimana kita mempertahankan kehidupan ini, bisa memenuhi kebutuhan ini, kita harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan kita dengan orang lain itu dikatakan fakta sosial kita berperilaku. Nah, perilaku apa? Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, kemudian bagaimana? Tentu hasil nanti dari perilaku itu bisa berhasil dan tidak berhasil. Nah, disitulah fakta sosialnya muncul. Satu, kalau dia berhasil, maka rasa, ya, berperasa ini, rasanya kalau dia berhasil akan senang. Kalau tidak berhasil, kebalikannya, maka dia tidak senang atau sedih. Nah, makanya dikatakan Emil Durkheim bahwa sosiologi itu dikatakan ilmu yang membahas tentang fakta-fakta sosial. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kemudian pengertian menurut ahli yang kedua kita ambil dari Max Weber. Ya, Max Weber. Max Weber dia memberikan pandangan bahwa yang namanya sosiologi ini adalah ilmu yang membahas tentang tindakan sosial. Namun, tidak semua tindakan manusia itu dikatakan sebagai tindakan sosial. Lalu apa tindakan sosial itu? Seseorang yang melakukan tindakan apabila berhubungan dengan orang lain. Kita ambil contoh yang pertama tadi, tentang masalah ekonomi. Kalau orang itu bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
kemudian dia berhubungan dengan orang lain, contoh kalau ingin makan misalnya, kemudian dia mencari orang lain, membeli nasi, kemudian membeli sayur-sayuran dan lain-lain, maka proses membelinya itu karena dia berhubungan dengan orang lain dikatakan sebagai tindakan sosial. Apakah ada Pak yang tidak tindakan sosial? Ada, tindakan pribadi, ya tidur yang tidak memerlukan orang lain, kemudian berolahraga, minum dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak berhubungan dengan orang lain itu dikatakan sebagai bukan tindakan sosial. Baik anak-anak sekalian, kiranya cukup dua pengertian menurut ahli, satu menurut Emil Durkheim, kemudian yang kedua menurut Max Weber. Nanti di lain kesempatan bisa dicari sendiri pengertian-pengertian ahli, beberapa ahli yang lain ya. Dari kesimpulan pengertian ahli itu dapat kita sampaikan bahwa yang namanya sosiologi adalah ilmu yang berhubungan antar manusia dalam masyarakat. Jadi bagaimana manusia itu hidup di dalam masyarakat. Ya, makanya secara tidak langsung objek sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, ini biasanya keluar di saat ujian nasional. Jadi dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan sub pokok bahasan yang lain. Yang selanjutnya adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, apakah benar sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan? Mengapa demikian? Anak sekalian, tidak semua pengetahuan itu dikatakan sebagai ilmu, nah, gitu ya. Jadi tidak semua pengetahuan dikatakan sebagai ilmu. Kalau pengetahuan itu dikatakan ilmu, maka harus memenuhi unsur yang namanya ilmiah. Nah, bagaimana dengan sosiologi? Sosiologi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki 4 ciri sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah empiris. Jadi sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan karena dia empiris. Empiris itu apa? Sesuai dengan akal sehat, tidak menerka-nerka, tidak spekulasi, ya. Sesuai dengan kenyataan. Karena dia sesuai dengan kenyataan, maka langkah yang harus ditempuh oleh sosiologi dalam rangka mewujudkan sebagai ilmu pengetahuan yang dilakukan itu adalah tindakan observasi, pengamatan secara langsung, ya, tidak kata orang lain, jari ini kok gini, jari ini kok ngono, gitu ya. Sosiologi itu tindakannya adalah tindakan observasi, pengamatan secara langsung. Misalnya, kalau kita contohkan fenomena tentang bonek. Ada pertanyaan, apakah benar bonek ini adalah merupakan pengacau, gitu ya. Maka sosiologi untuk membuktikan itu adalah melalui observasi, pengamatan secara langsung terhadap anggota bonek itu. Nah, kalau itu dilakukan, maka proses observasi itu dikatakan sebagai empiris. Baik, yang kedua, ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah teoritis. Apa itu teoritis? Teoritis itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dari hasil pengamatan, kemudian membentuk suatu kesimpulan yang logis, sehingga bisa menjelaskan suatu hubungan sebab akibat, maka itu dinamakan dengan teori. Jadi konsep nanti sosiologi itu adalah juga berupa teori. Ya, tadi dikatakan pada ciri yang pertama, yaitu empiris yang bersifat observasi.
Maka ciri yang kedua teoritis ini hasil dari pengamatan-pengamatan yang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan yang disusun secara sistematik. Ada bab 1, bab 2, ada pendahuluan, ada isi, ada metode penelitian, ada kesimpulan, ya. Maka ketika itu disusun secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang logis yang bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat, ya, maka itu dinamakan dengan teori. Kemudian ciri yang ketiga adalah kumulatif. Kumulatif ini adalah kumpulan dari teori-teori sebelumnya, ya. Jadi sebagai patokan atau bahkan memperluas teori-teori sebelumnya, ya, atau bahkan mengkaji kemudian menciptakan teori-teori yang baru, maka itu dinamakan kumulatif. Kumpulan dari teori-teori yang lama kemudian dipelajari sebagai landasan, bahkan diperluas, kemudian muncul teori yang baru, maka itu dinamakan kumulatif. Contoh tentang kalau dulu kita mengenal teori evolusi manusia, bahwa manusia itu berasal dari kerah, gitu ya. Muncul pengetahuan yang baru yang memperbaiki teori tersebut. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, ya, yang dan seterusnya itu. Maka ini adalah ciri yang ketiga, yaitu kumulatif, kumpulan dari teori-teori sebelumnya. Kemudian anak-anakku sekalian, ciri yang terakhir, yang keempat adalah non-etis. Non-etis ini adalah pembahasan terhadap suatu masalah yang diteliti bukan karena baik dan buruknya, ya. Jadi ketika saya menjadi peneliti sosiologi, saya tidak mempermasalahkan apa yang saya teliti itu baik, kemudian saya teliti, apa yang saya teliti itu buruk, kemudian saya teliti. Bukan masalah baik dan buruk bagi pribadi saya, tetapi bertujuan untuk memperdalam, ya, memperdalam. Jadi memperdalam suatu masalah biar jelas kesimpulannya, maka itu dinamakan dengan non-etis. Jadi tidak mempersalahkan tentang baik dan buruk masalah itu terhadap penelitian. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, maka kita lanjutkan pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Apa aja itu? Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu sosial. Ini maksudnya bahwa sosiologi itu dalam kenyataannya, dalam teorinya memang mempelajari tentang gejala-gejala kemasyarakatan. Makanya objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, maka sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu sosial. Baik, yang kedua, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan penerapannya bahwa sosiologi itu adalah merupakan ilmu pengetahuan murni, pure science. Mengapa demikian? Karena sosiologi sebagaimana ciri ilmu pengetahuan tadi itu muncul karena berdasarkan observasi, pengamatan secara langsung. Maka dikatakan sebagai sosiologi dalam penerapannya itu termasuk ilmu pengetahuan murni. Selain itu juga sosiologi adalah sebagai ilmu penerapan, ya, penerapan. Karena sosiologi juga merupakan teori yang bisa dikembangkan atau dilaksanakan oleh manusia dalam hubungan kemasyarakatan. Nah, ilmu penerapan ini dinamakan dengan aplikasi science, ya, bisa digunakan sebagai ilmu untuk berhubungan di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah
Sosiologi itu adalah merupakan ilmu abstrak yang sewaktu-waktu bisa berkembang atau berubah karena adanya teori-teori yang baru. Ya, ini berkait dengan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Kita ketahui bahwa perilaku masyarakat itu tidak tetap, ya, tidak tetap dari zaman kemerdekaan, Orde Baru, kemudian zaman reformasi, ya, sampai sekarang ini perilaku masyarakat itu bisa dikatakan selalu berubah. Makanya hakikat ilmu pengetahuan dalam sosiologi itu adalah merupakan pengetahuan abstrak yang bisa diperbarui sesuai dengan zamannya, tidak konkret, lain dengan ilmu pengetahuan alam, matematika misalnya. 1 tambah 1 itu bisa dikatakan hasilnya pasti 2. 2 tambah 2 dipastikan 4. Nah, itu konkret. Lain dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu adalah abstrak, ya, di mana perilaku sikap manusia itu dipastikan bisa berubah. Nah, perubahan ini diperlukan adanya penelitian kembali yang memunculkan teori baru. Selanjutnya, yang keempat, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah bahwa sosiologi itu adalah merupakan ilmu umum, bukan ilmu khusus. Ya, sama dengan sebelumnya, dikatakan umum karena setiap hari kita melihat pola sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Dapat kita tebak, kalau dia marah pasti seperti ini, kalau dia gembira pasti seperti ini, kalau dia kepingin kerjasama seperti ini, gitu ya. Nah, itu adalah umum, pola-pola yang dapat kita baca, ya, jadi sifatnya bukan khusus, ya. Makanya hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat itu adalah sosiologi sebagai ilmu umum. Kemudian bahasan terakhir kita, yang kelima, sebagai hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, itu adalah bahwa sosiologi itu merupakan ilmu pengembangan tentang interaksi sosial, hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Karena hubungan itu hubungan timbal balik, ya, timbal balik, maka sosiologi dikatakan sebagai ilmu terkait dengan interaksi sosial. Demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini, ya. Baik anak-anak sekalian, sebagai evaluasi kita pada pokok bahasan kali ini, yang pertama terkait dengan pengertian, yang kedua objek kajian sosiologi, kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Siapkan alat tulis kalian, tolong dicatat. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian sosiologi menurut bahasa. Saya ulangi, sebutkan pengertian sosiologi menurut bahasa. Pertanyaan yang kedua, tuliskan pengertian sosiologi menurut Max Weber. Tuliskan pengertian sosiologi menurut Max Weber. Kemudian yang ketiga, apa objek kajian sosiologi? Berikan penjelasannya. Apa objek kajian sosiologi? Berikan penjelasannya. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat, apa ciri-ciri ilmu sosiologi? Jelaskan. Apa ciri-ciri ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan? Jelaskan. Yang terakhir, tulis dan jelaskan hakikat sosiologi sebagai
ilmu pengetahuan. Ya, silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui foto hasil kerjaan kamu, diupload di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.